Ustadz, ketika suami ada kewajiban untuk bekerja, nah terkadang juga wanita kadang-kadang ingin bekerja, dan akhirnya ya zaman sekarang kita tidak menutup mata bahwa banyak wanita yang bekerja. Itu bagaimana secara hukum Islam? Nah, di sini ada di buku kami ini ya, ini ada buku baru mengatur keuangan keluarga ini ya. Ini mengatur keuangan keluarga untuk generasi milenial. Nah, di buku ini tadi yang ditanyakan tentang hukum asalnya wanita itu di rumah, saya sebutkan di sini. Dia sibuk dengan tugas utama itu didik anak, mengurus rumah dan suaminya. Nah, terus pertanyaan tadi ada juga di sini, bagaimana wanita memilih bekerja di luar rumah? Ya. Asalnya mubah, boleh sebagaimana hukum secara umumnya, karena ini hukum duniawi, jadi dihukumi boleh. Tapi ya kita katakan ini dengan syarat. Oh ya. Ya, dengan syarat. Walaupun kita ini dulu bahas tidak menutup kemungkinan memang wanita ada yang memilih bekerja karena keadaan. Ya. Misalnya dia seorang janda yang harus menghidupi anak-anaknya sendiri. Nah, terus bisa jadi dia anak perempuan satu-satunya, orang tuanya tidak bisa bekerja lagi dan punya kebutuhan untuk penghidupan, maka anak perempuan ini bekerja. Ya. Juga kadang dia membiayai saudara-saudaranya masih kecil-kecil. Ya. Ya, akhirnya dia kerja juga. Atau ya memang sebagian itu karena kebutuhan di masyarakat seperti kita butuhkan ada dokter wanita. Oh ya. Ada perawat wanita, ada pengajar wanita di madrasah-madrasah, di mahat pesantren kan butuh juga seperti itu. Nah, maka kalau kita katakan boleh tadi ya karena kebutuhan di masyarakat. Nah, namun dengan syarat, Mas Femi. Oh, jadi tidak kita bebasin gitu aja karena ada aturan. Kalau di sini saya sebutkan beberapa poinnya ini dari beberapa kesimpulan ulama. Yang jelas pekerjaannya harus pekerjaan yang halal, nggak boleh pekerjaan yang haram. Karena ada beberapa pekerjaan yang wanita layani, misalnya dia jadi bartender, dia kerja di suatu bar, kemudian layani untuk minuman keras misalnya. Nggak boleh dia layani seperti ini. Itu contoh. Terus dia perhatikan ada pakaian, ya harus tutup aurat. Kemudian gimana cara dia berpenampilan, bergaya, jalannya, itu juga ada adabnya. Sampai suaranya, Ustaz. Suaranya pun diatur kalau dalam Islam tuh, tentang cara bicaranya juga. Ya, terus yang ketiga, pekerjaan wanita ini tidak sampai melalaikan kewajiban di rumah. Oh, tetap kalau di rumah kerja dia lagi. Sebagai istri, kewajibannya apa? Dia punya anak, berarti dia harus perhatikan anaknya. Ada suaminya, dia harus layani suaminya. Walaupun nanti dia tetap bekerja juga, tapi dia tidak meninggalkan kewajiban di rumah. Ini ingat baik-baik, karena sering wanita yang bekerja tapi melalaikan ini. Kemudian yang keempat, minta izin ke suami atau ke orang tua. Kalau dia belum menikah berarti ke orang tua, ke walinya. Lalu yang kelima, pekerjaan dilakukan berada di lingkungan para wanita. Tidak boleh ada laki-laki. Sebisa mungkin seperti itu, tidak terjadi ikhtilat. Namun yang syarat yang kelima ini mau agak berat ini. Karena kalau kita katakan di negeri ini agak sulit, tapi sebisa mungkin diminimalkan. Ya, kalau terjadi seperti itu mungkin dari pihak kantor yang mengaturnya, atau dari yang bekerja sendiri yang bisa mengaturnya. Dia kurangi interaksi dengan lawan jenis, cuma sekadar perlu saja untuk itu. Ya. Itu soalnya dalihnya tuh ya untuk bantu ekonomi keluarga biasanya. Nah, itu kan yang tadi asal-asalnya